Anda sekalian sekarang sudah melebihi saya, dan saya melihat sepintas bahkan ada yang ibadahnya melebihi saya, dan yang paling saya hormati adalah orang yang ibadahnya lebih bagus daripada saya. Itu yang paling saya hormati. Saudara sekalian, saya nanti tidak panjang karena sebenarnya saya jujur saja, kalau saja bukan 97 mungkin saya akan mengatakan bahwa saya ada acara. Namun karena ini adalah pertemuan yang kemarin, tadi malam saya hitung-hitung 16 tahun. 16 tahun saya tidak ketemu dengan orang-orang yang dulu pernah saya titipi pesan, yang saya pernah mengatakan bahwa apa yang saya ucap ini kamu akan faham nanti setelah 10 tahun. Dan ada di antara Anda sekalian yang saya melihat mempunyai kredibilitas yang baik sekali karena melaksanakan apa-apa yang pernah dituntunkan oleh Pak Jamil, pernah diajarkan oleh Pak Narko. Masih ingat Pak Jamil? Masih ingat Pak Narko? Masih ingat Pak Sodik? Masih ingat Bu Win? Semuanya masih hidup. Saudara sekalian, saya masih seperti saya yang dulu, nggak ada perubahan apa-apa. Rumahnya juga tetap, kendaraannya juga tetap, istrinya juga tetap, hanya anaknya yang lebih banyak. Sekarang saya sudah jadi simbah. Simbah dalam arti yang sesungguhnya, karena anak barep saya 1,5 bulan yang lalu sudah melahirkan. Dan saya juga seperti kamu semuanya yang mempunyai anak balita, karena anak saya yang paling kecil usianya 5,5 tahun. Kenapa bisa begitu? Ada yang mengatakan, dari istri muda ya Pak? Enggak, dari istri tua. Ya, dari istri tua. Saya kebetulan mempunyai karunia dari Allah. Setelah istri saya tidak melahirkan sepanjang 15 tahun, tiba-tiba istri saya hamil lagi, dan sekarang anak saya di usia 50 tahun saya punya anak lagi. Dan istri saya melahirkan di usia 46 tahun. Sehingga ini mbak-mbak punya kesempatan punya anak bangsa 5-6 masih mampu gitu. Ya. Baiklah, oh ya, satu lagi, per Desember kemarin, jadi sudah berapa? 8 bulan ini saya sudah tidak mengajar di SMA Muhammadiyah. Penyebabnya apa? Penyebabnya tua. Itu saja. Dan saya sudah pernah berjanji kepada diri saya dan SMA bahwa kalau saya sudah tidak banyak bermanfaat, maka saya harus meninggalkan SMA. Dan saya merasa manfaat saya di SMA sudah banyak berkurang karena saya lebih menumpahkan di masyarakat luas. Itu saja. Kemudian saya hanya memesan beberapa hal sesuai dengan sabda firman Allah begini. Saya hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala nanti dipirsani, lebih-lebih yang belajar di bidang agama mungkin ada, yaitu Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, Allah ngendika begini, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra.
Kalau kamu sekalian sudah mampu melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, ataupun belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah mengatakan faminan nas, dan dari sebagian manusia. Saya tidak tahu sebagian manusia ini apakah panjenengan semuanya termasuk atau tidak. Allah mengatakan faminan nas mayyakul Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian dari manusia, semoga bukan alumnus 97, yang berpedoman hidup dengan pedoman Rabbana atina fid dunya, dia hanya menginginkan hidup dunia. Sebagian manusia ada yang berpola hidup, tata cara hidup, melakukan segala halnya, inti dan tujuannya hanya sebatas dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak pernah sama sekali berharap akhirat. Namun dari yang kedua, golongan yang kedua, Allah mengatakan faminhum, dan dari sebagian manusia yang lain, semoga alumni 97 seluruhnya termasuk, yaitu yang punya pedoman, yang punya misi dan visi hidupnya, ya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia harus ada bahagia. Di antara panjenengan yang hidupnya menderita? Jangan ngacung. Ya, kalau kenapa kok saya bertanya begini? Setiap orang kalau sedang reuni nampak bahagia semua. Tetapi di luar kehidupan reuninya, ketika tidak berhadapan dengan teman-temannya, ketika berhadapan dengan istrinya, beda lagi. Ketika hanya berhadapan dengan suaminya, anane ming prengat prengutok. Ketika berhadapan dengan anak, maka cara mendidik anaknya dengan mendelik, dengan bentak, dengan kasar ada. Dan ketika apalagi berhadapan dengan mertua, lebih rekoso lagi. Apalagi berhadapan dengan ekonominya. Nah, saudara sekalian, saya dari tadi tidak berani sudah menyebut anak-anak sekalian, karena panjenengan semuanya sudah membawa cucu-cucu saya. Dan sebagian dari manusia itu ada yang mempunyai prinsip hidup, saya harus hidup bahagia dunia, wa fil akhirati hasanah, dan saya harus hidup di akhirat juga dengan bahagia. Maka saudara-saudara sekalian, tanpa punya pengharapan akhirat bukan sukses namanya. Yang sukses adalah orang yang bisa hidup di dunia bahagia dan akhiratnya pun juga bahagia. Itu dinamakan sukses. Dan namanya sukses, perhatikan, nama sukses tidak berukuran dan berstandar buat orang lain. Orang lain ini siapa? Orang lain di sini yang paling utama adalah istri. Mas, bapak-bapak, mampukah Anda membahagiakan istri Anda? Ini yang paling prinsip. Dan ibu-ibu, panjenengan mampu membahagiakan suami atau tidak? Persoalan ini adalah inti. Karena kebahagiaan kita bermuara di dalam urusan keluarga kita. Maka sekedar koreksi bersama, saya sudah melaksanakan dan alhamdulillah akan saya terus laksanakan. Boleh tak pameri nggak apa-apa. Saya sudah menikah kurang lebih 28 tahun dan saya belum pernah bertengkar dengan istri. Dan istri tidak pernah membantah saya. Dan saya selalu berusaha membahagiakan istri. Itu prinsip yang kita semuanya harus mampu membangun.
Maka untuk bangunan yang mendasar dan harus kokoh ini harus didasari dengan seberapa taat kita kepada Allah. Karena seberapa taat kita kepada Allah akan menjadikan seberapa kebahagiaan kita di dunia. Ada yang membantah, saudara, tidak ada orang bisa masuk surga, tidak ada orang yang bisa bahagia di dunia. Kalau di dunia tidak ada orang yang bisa berbahagia di akhirat kalau di dunia menderita. Saya ulang, tidak ada kebahagiaan akhirat kalau di dunianya menderita. Kenapa demikian? Karena modal utama hidup kita baik berkeluarga, bermasyarakat, ukurannya adalah seberapa kita mampu memberi, bukan seberapa kita minta perhatian atau diberi. Atau dengan ukuran yang lain, seberapa kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, seberapa kita bisa kokoh, tegar, sabar, sadar menghadapi segala tantangan-tantangan yang Allah berikan. Dan tantangan Allah yang paling berat adalah bahwa orang yang bergelimang dosa dan selalu melakukan perbuatan salah dan tidak taat kepada Allah, Allah diam saja terhadap orang tersebut. Kalau nggak percaya, lihat orang-orang yang tidak pernah sholat, lihat orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah, mereka tetap hidup bahagia, mereka tetap hidup senang. Lihat orang-orang yang sekarang sedang gerah di rumah sakit, apakah mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah? Oh, ternyata tidak. Ternyata sebagian besar atau sebagian dari yang sedang sakit sekarang adalah orang-orang yang ibadahnya bagus, sholatnya tertib, siamnya dilaksanakan dengan sebenarnya, melawan hawa nafsu, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat baik pada istrinya atau pada suaminya. Mereka tetap sakit. Artinya apa? Artinya saudara sekalian, jangan sampai kita sekalian terkecoh dengan ujian Allah yang terberat ini, yaitu Mbak, Ibu, panjenengan apakah yang sering perengat-perengut, membantah dan bertengkar dengan suami, apakah kemudian mendapatkan akibat datang dari Allah? Saya jawab tidak. Apakah panjenengan yang tidak pernah sholat mencari rizki tidak bisa? Saya jawab tidak. Orang-orang di sana tidak pernah beribadah, banyak yang kaya. Di sebelah yang lain banyak yang ibadahnya tekun, sholatnya baik, yang miskin tetap miskin. Artinya ini ujian yang paling berat. Sehingga kalau saya disuruh menjawab pertanyaan, Pak Haris, siapakah orang yang paling dikasihani di dunia? Dia adalah orang yang tidak beribadah kemudian bangga dengan dosa-dosanya. Karena memang tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keleluasaan kepada kita. Inilah ujian. Kalau semua orang yang tidak mau beribadah miskin semuanya, dan yang beribadah tekun kaya semuanya, sekaligus semua orang pasti beribadah. Iya atau tidak? Kalau setiap si istri begitu membantah suami, kemudian wetenge mules, semua istri pasti taat kepada suami. Kalau ada suami begitu berani melirik wanita lain dengan konotasi negatif, kemudian dia langsung untune loro, semua orang tidak ada yang berani berbuat dosa. Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk berbuat salah sepuas-puasnya. Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya.
Dan kesalahan serta perbuatan baik itu balasannya tidak ditampakkan di dunia. Inilah beratnya. Maka karena itulah Bapak-bapak dan saudara sekalian, alumni 97 yang saya hormati, yuk kita koreksi bersama. Di dalam hal ini jangan sampai ada di antara kita sekalian satu yang bangga dengan materinya. Mohon maaf. Jangan ada di antara panjenengan yang minder karena urusan materi. Jangan ada di antara kita yang merasa sukses kalau sudah urusan dunianya selesai dan berhasil. Dan jangan ada di antara kita yang merasa bahwa saya berbuat dosa apapun, ternyata Allah tidak memberikan apa-apa, azab siksa kepada saya. Jangan ada di antara kita sekalian yang merasa bahwa ibadah itu tidak berguna. Mengapa? Buktinya saya, katanya. Saya ibadahnya tekun, ininya baik, tetapi ternyata ekonomi saya lemah. Di sana banyak orang kafir yang kaya, dan di sana banyak orang yang ibadahnya bagus juga kaya. Di sana ada orang yang sangat tekun beribadah miskin. Di sana ada orang yang sangat tekun beribadah juga kaya. Sehingga saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hidup kita harus bahagia. Dan bahagia kita harus berasalkan dari apa yang dituntunkan oleh Allah taat kita. Maka karena itu, untuk penutup saya akan sampaikan tawaran. Maukah saudara sekalian mengarungi hidup ini penuh dengan tentram, damai, bahagia, dan mampu mendidik putra putri dengan sebaik-baiknya? Ada 8 hal. 8 hal ini dengan judulnya satu, jangan pernah berbuat salah dan dosa, apalagi berkhianat. Jangan pernah berbuat salah dan dosa, apalagi berkhianat terhadap 8 orang. Kalau panjenengan bisa selamat dari 8 orang, tidak kita berbuat dosa, maka hidup kita akan sangat tentram dan nyaman. Namun semuanya itu diikatkan kepada Allah, keikhlasan kita kepadanya. Kalau tidak, sulitnya bukan main dan memang sangat berat. Saya sedang berjuang untuk hal ini. Apakah saya sudah berhasil? Belum. Yang pertama, Ibu, Bapak, jangan pernah berbuat salah kepada suami atau istri. Berat kan? Yang ada tugas panjenengan adalah membahagiakan istri atau suami. Mengapa? Allah yang mewajibkan. Allah yang wajibkan, bukan siapa-siapa. Yang kedua, jangan pernah berbuat salah kepada anak-anak kita. Anak-anak ini adalah amanah, titipan dari Allah, bukan sekedar titipan dari manusia, tapi Allah yang titipkan kepada kita. Didik bimbing secara tulus dan ikhlas, lemah lembut, begitu firman Allah di Ali Imran 159. Yang ketiga, jangan berbuat salah kepada kedua orang tua. Apapun risiko dan beratnya, jangan berbuat salah kepada kedua orang tua. Yang keempat, jangan berbuat salah kepada mertua. Meskipun mertua kadang-kadang memang bawel. Di sana ada cerita sedikit. Ada seorang menantu sedang dulang putrane di ruang depan. Tiba-tiba ada ojek sepeda motor berhenti di depan rumahnya, yang turun adalah ibu-ibu membawa barang-barang yang cukup banyak. Si wanita yang sedang menyuapi putranya ini ngelongok ke kaca.
Apa komentarnya? Ternyata dia mertuanya. Dan dia komentar, ya merini maning. Namun ternyata setelah diselidiki, yang kebangetan ternyata tidak semuanya harus menantu yang kebangetan. Ternyata mertuanya ini juga rodok kebangetan. Ada, enggak semua. Beruntunglah panjenengan yang tidak memiliki mertua yang seperti saya gambarkan. Ternyata mertuanya ini bawel banget, cerigis, cerewet, apa-apa dikomentari, apa-apa salah. Melihat kamar mandi salah. Ya Allah, desi keprigi mbok dhewe cah wedok mbok resikan. Kamar mandi pating selabrih kaya ngono. Jorok temen tah. Nah, melihat kamar tidur, Masya Allah, iki spray wis pirang tahun ora diganti. Mbok dhewe dadi cah wedok iki mbok sing rapi, sing resikan. Ndelok dapur, Masya Allah dapurmu. Semua dikomentari. Maka pantas ada menantu yang ketika orang tuanya berada di rumah, sing dipikir mengkapan teleuh baline gitu. Itu ada. Baik, kita lanjut. Sampai berapa tadi? 5. 4. Kalau dengan salah hitung, saya salah hitung loh nanti. Yang kelima, jangan pernah berbuat salah kepada kakak beradik kandung. Ada hal unik yang bodoh di dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan teman, ya, dengan teman, kita bisa api aneh apa-apa nyah-nyoh. Tetapi kalau dengan kakaknya sendiri, adiknya sendiri, Masya Allah, mudah sekali merengut gitu. Apalagi yang mempunyai